Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Fatsani dari kelas R02. Saya akan menjelaskan beberapa teori kuantum computing dan teknologi. Untuk dosen pengampunya, Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Yang pertama, rumusan masalah. Sesuai dengan topik yang telah diuraikan di atas, terdapat rumusan masalah dalam makalah ini. Di antaranya, apa yang akan diketahui dari teori quantum computing? Apa saja kegunaan dan manfaat dari quantum computing? Dan bagaimana pengembangan dari quantum computing? Tujuan dari materi ini antaranya sebagai berikut. Pembaca akan mengetahui teori quantum computing. Pembaca akan mengetahui kegunaan dan manfaat dari quantum computing. Dan pembaca akan mengetahui pengembangan dari quantum computing. Untuk selanjutnya, teori quantum computing. Teori kuantum adalah di antara revolusi konseptual yang paling signifikan abad ke-20. Pemahaman akan teori-teori ini menyebabkan kemajuan besar teknologi abad ini. Pada abad ke-21 ini, kita berharap dapat melihat teori-teori ini bersatu untuk membentuk sebuah kekuatan yang lebih kuat untuk kemajuan. Teori kuantum informasi. Para ilmuwan memprediksi bahwa sekitar 2030 ada kemungkinan komputer sudah tidak memiliki transistor dan chip. Bayangkan sebuah komputer yang jauh lebih cepat daripada komputer silikon umum klasik saat ini. Komputer tersebut boleh jadi adalah sebuah komputer kuantum. Secara teoritis, komputer kuantum dapat beroperasi tanpa konsumsi energi yang besar dan miliar kali lebih cepat dari komputer saat ini. Berikutnya prinsip-prinsip quantum computing. Qubits. Komputasi adalah proses memanipulasi keadaan sistem fisik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Komputasi kuantum menggunakan objek mikroskopis, misalnya elektron, foton, dan ion, sebagai media untuk menyimpan dan mentransfer informasi digital. Informasi 1 bit, yaitu 0 atau 1, dapat dikodekan menggunakan dua keadaan ortogonal mikroskopis objek. Sistem dua keadaan kuantum ini disebut bit kuantum atau qubit. Yang kedua ada superposisi. Teori komputasi kuantum sangat terinspirasi oleh fenomena partikel pada mekanika kuantum. Fenomena ini disebut dengan superposisi, di mana sebuah partikel dalam mekanika kuantum dapat memiliki dua keadaan sekaligus. Superposisi dari sebuah partikel ini jika ditransformasikan ke dalam komputasi dalam berupa bit, di mana nilai dari bit hanya terdiri dari 0 atau 1. Akan tetapi, dalam komputasi kuantum, nilai bit dapat berupa 0 atau 1 atau kombinasi dari kedua nilai. Berikutnya quantum circuit and measurement. Seperti disebutkan sebelumnya, komputasi adalah proses manipulasi keadaan sebuah sistem fisik. Komputer kuantum mengambil keadaan kuantum sebagai input dan mengontrol keadaan untuk meningkatkan kemungkinan menemukan jawaban dalam keadaan keluaran untuk perhitungan. Misalnya algoritma Shor memanipulasi keadaan kuantum untuk menemukan faktor prima dari sejumlah besar. Sebuah perbedaan yang signifikan antara klasik sirkuit atau elektronik dan sirkuit kuantum adalah keadaan antara dalam sirkuit. Kegunaan dan manfaat quantum computing. Komputer kuantum, jika direalisasikan sepenuhnya, menjanjikan teknologi revolusioner. Komputer kuantum memiliki kemampuan akses yang lebih cepat dibandingkan komputer klasik maupun superkomputer dan dapat melakukan perhitungan dalam 200 detik. Sedangkan komputer tercepat di dunia membutuhkan hingga 10.000 tahun untuk memecahkan hitungan tersebut. Meskipun memiliki kecepatan yang lebih tinggi, namun komputer kuantum mengonsumsi energi yang jauh lebih rendah. Sistem algoritma kuantum dapat memecahkan masalah lebih cepat dan efisien dibandingkan jenis komputer lainnya. Akibatnya, komputasi kuantum telah menjadi salah satu bidang penelitian terpanas dalam beberapa tahun terakhir. Zaman kuantum tampaknya akan tiba lebih cepat daripada nanti karena mesin berukuran kecil hingga menengah yang berguna secara komersil telah dibuat. Namun, komputer kuantum skala penuh
dan algoritma skala penuh yang akan mereka lakukan tetap di luar jangkauan untuk saat ini. Saat ini tidak pasti bagaimana komputer pertama akan dibangun. Banyak teknologi berbeda bersaing untuk menjadi komputer kuantum skala level pertama. Untuk pengembangan quantum computing, komputer kuantum tampaknya memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis. Bermacam-macam algoritma kuantum dikembangkan sejak komputasi kuantum diusulkan di 1980-an. Algoritma kuantum yang paling terkenal adalah algoritma pencarian database Grover dan algoritma pemfaktoran bilangan bulat Shor. Kedua algoritma kuantum diketahui mengungguli algoritma untuk komputer klasik secara signifikan dan juga digunakan untuk memecahkan sistem enkripsi, misalnya AES, RSA, ACC, yang telah digunakan secara global di internet, misalnya situs belanja online. Kesimpulannya, teori kuantum memungkinkan kita untuk memprediksi probabilitas memperoleh hasil tertentu ketika kita melakukan operasi pada sistem fisik. Teori kuantum adalah di antara revolusi konseptual yang paling signifikan abad ke-20. Pemahaman akan teori-teori ini menyebabkan kemajuan besar teknologi abad ini. Pada abad ke-21 ini, kita berharap dapat melihat teori-teori ini bersatu untuk membentuk sebuah komputer kuantum yang lebih kuat untuk kemajuan. Teori kuantum informasi. Komputer kuantum tampaknya memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis. Algoritma kuantum yang paling terkenal adalah pencarian database Grover dan tadi yang sudah dijelaskan. Meskipun setiap orang dalam bisnis mungkin tidak memerlukan komputer kuantum untuk tugas mereka, banyak aplikasi bisnis dapat ditingkatkan dengan komputasi kuantum, seperti yang disebutkan pada penjelasan makalah ini. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk teori kuantum computing dan teknologi. Sekian. Lebih atau kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.